Kedengeran suara saya? Dengeran, Ustaz. Dengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal sabah, fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khaira ma fi. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, su'il kibar, 'adabin fin nar, 'adabin fil qabr. Allahumma asbah bina min ni'mah أو بأحد من خلقك منك وحدك يا رب فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita iringi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mungkin telah memasuki bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fil ashhuril qadimah wa ballighna Ramadan. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah. Seingat kami kita sekarang di halaman 212. Gak ada hubungannya dengan 212, maksudnya halamannya aja Pak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-su'ada man nafa bi'ulumihi al-qawlu, masih membahas tentang akad. Al-qawlu masih membahas tentang mukawwina atau yang disebut dengan takwinul akad dalam istilah penulis. Yap, apaan Tad? Halaman 214. 212 atau 214? Sekarang 214. At-ta'bir bil kitabah. Oh ya udah, berarti saya salah. Oke. 214 ya. Oke. Halaman 214 bukan 212 nih. At-ta'bir bil kitabah, masih tentang takwinul akad. Yaitu at-ta'bir bil kitabah. Apa itu ta'bir bil kitabah? Al-kitabah ma yuktabu fil qirtas minal kalam. Wal kitabatu fil aqdi ta'ni ay yaktuba ahadul aqidaini lil akhar kitaban bi ijabihi duna yatalaffaz bilisanihi fayaqbalul akhar wa yatakhtalif 'an at-tawsik bil kitabah alladhi yahsulu ba'da inqadil aqdi. Kitabah adalah yang ditulis di kertas daripada perkataan, dan kitabah tulisan, ya diungkapan akad itu bagaimana bentuk akad tersebut melalui tulisan. Yang dimaksud tulisan di sini adalah yang ditulis di kertas. Anak-anak boleh, Miss. Wal kitabatu fil aqdi, dan kitabah tulisan dalam akad artinya adalah ayaktuba ahadul aqilil akhar kitaban bi ijabihi. Jadi pihak pertama yang melakukan ijab dia menulis dalam tulisan duna ayatalaffaz bilisani, tanpa dia melafazkan. Kemudian pihak yang kedua fayaqbal al-akhar, dia yang satu ijab, yang satu qabul. Wa yatakhtalif, kitab yang dimaksud di sini berbeda dengan tausik bil kitabah, pendokumentasian dengan penulisan. Alladhi yahsulu, yang itu terjadi setelah inqadil akadnya terlaksana. Fata'aqudu bil kitabati baina ghaibaini yasihhu mutlaqan. Sawa'un akana al-aqdu zawajan am bai'an am tijaratan. Berakad dengan tulisan di antara dua orang yang ghaibaini, tidak hadir dalam majlis, dia tidak bertemu secara langsung, itu dalam keterangan yang dipahami di sini yasihhu mutlaqan, sah mutlak. Apakah akadnya itu adalah zawaj, pernikahan, atau jual beli, ataupun sewa menyewa. Wa qad ta'aqudi bin nutqi wa 'ala hadzal asas wudi'at al-qa'idah al-fiqhiyyah al-kitabu kal-khitab. Dia sama juga, setara juga dengan ungkapan, dengan kata-kata. Berdasarkan prinsip ini, maka ada kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, al-kitabu kal-khitabi.
tulisan itu bagaikan ungkapan. Wa ma'nal qa'idati, arti kaidah ini adalah annal kitabata minal ghaib kal khitabi minal hadir. Yang dimaksud dengan tulisan dari seorang yang gaib sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh seorang yang hadir. Tu'qadu bihil uqud, terlaksana jadi akad-akad tersebut dengan ungkapan tersebut. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala faman arafa murad al-mutakallim bidalilin min al-adillati wajaba ittiba'u muradihi wal alfaz lam tuqsad li dhatiha wa innama hiya adillatun yustadallu biha ala murad al-mutakallim fa idza dhahara muraduhu wa wadaha bi ayyi tariqin kan umila bi muqtadah sawa'un kanat bi isharatin aw kitabatin aw ima'in aw dilalatin aqliyatin wa qarinatin haliyatin aw 'adatin lahu muttaridah la yakhillu biha. Disebutkan di sini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa yang mengetahui murad al-mutakallim, maksud daripada seorang yang membicara, daripada dalil-dalil, wajib tiba maka wajib untuk ngikutin maksudnya tersebut. Karena kata-kata tidaklah dia dituju gara-gara kata-kata tersebut, tapi dia adalah sebuah petunjuk yang menjadi pembantu kita, yang membantu kita untuk memahami keinginan membicara. Ketika tampak tujuannya, fa idza dhahara muraduhu wa wadah, dengan segala cara, biayutarikin kan, dengan segala cara yang dimungkinkan, maka umila bimuqtadah, kita melaksanakan konsekuensi keinginan tersebut. Apakah dengan isyarat, apakah dengan tulisan, apakah dengan ima dengan isyarat, atau dengan dalalah akliyah, petunjuk yang logis, atau ada indikator lain yang kondisi saat itu terlihat, kemudian dia benar terjadi dan tidak ada yang rusak ataupun benar-benar dapat dipahami, itu menjadi petunjuk daripada keinginan mutakallim. Wa ishtaratu fil kitabati allati yan'aqidu biha al-aqd an takuna mustabinatan bi an tabqa suratuha ba'da al-intihai minha fala yasihu at-ta'aqud bil kitabati ghair al-mustabinah kal kitabati 'ala al-ma' aw fil hawa. Disyaratkan dalam tulisan yang dia digunakan menjadi ta'bir dalam akad adalah tulisan tersebut mustabina. Maksudnya mustabina artinya jelas, kemudian maksudnya juga adalah dia tulisannya tersebut masih ada setelah akad itu selesai. Maka kagak boleh misalnya kita berakad dengan tulisan yang tidak mustabina, maksudnya apa? Yang dia hilang, misalnya tulis di atas air ataupun di udara yang dia tidak bakalan bertahan lama. Sebagaimana tulisan tersebut disyaratkan yang dikatakan antakuna marsumatan, dia ada terus ada bentuk kata-katanya atau bentuk fontnya, tulisannya. Maksudnya apa? Berdasarkan tulisan yang baku, bi antakuna jariyatan ala rasmil mu'tad fi dawair rasmiyah, bi atu'anwan wa tusaddaq wa tuktab hasbal usulil qanuniyah al-ma'ruf al balad. Maksudnya apa? Marsuma di sini tercatat, tertulis, melaporkan, artinya misalnya terdokumentasikan, kemudian ada alamatnya, kemudian dilegitimasi atau legalisasi dan ditulis sebagaimana aturan ketentuan yang berlaku dalam daerah tersebut. Wa ammal kitabatu bainal hadiraini fa yasihu at-ta'aqud biha walau kana al-aqidani qadiraini 'ala an-nutq. Bagaimana kalau tulisan yang dilakukan di antara dua orang yang hadir? Maka sah juga sekalipun keduanya dia mampu ngomong, tapi dia tidak ngomong, tapi dia berakadnya dengan tulisan. Kenapa? Li'anna tadullu 'ala muradil 'aqid dilalatan haqiqiyatan. Karena yang demikian juga menunjukkan keinginannya orang yang berakad dilalah haqiqiyah, yang jelas. Wa hadzal hukmu yasri fi kulli al-'uqud ma ada 'aqd az-zawaj. Ketentuan ini berlaku pada setiap setiap akad kecuali akad zawaj. فإنه لا ينعقد بالكتابة منهما إذا كان حاضرين وقادرين على النطق. Kalau keduanya hadir dan mampu ngomong dan akad zawaj, maka tidak perlu pakai tulisan. Dzalika li'anna aqd az-zawaj yushtaratu fi sihhatihi huduru syahidaini wa sima'uhuma kalam al-aqidain. Karena dalam akad zawaj tersebut disyaratkan untuk sahnya akad tersebut adalah hadirnya dua orang saksi dan keduanya mendengar perkataan dari akad. Wa hadza la yatahaqqaqu fil kitabah, dan itu tidak
terrealisir dalam tulisan. Walianna aqd az-zawaji yaqumu ala asasil alaniyati wal mujarati lis-sirriyah, karena akad tersebut fondasinya salah satu dasarnya adalah informasi yang terang benderang, kemudian diketahui banyak, bukan dirahasiakan. Amma idza kana al-aqidani aw ahadu ma'ajizan 'anil nutqi fayasihhu inqadu 'aqd az-zawaji bil kitabah idza kana qadiraini 'ala al-kitabah. Berbeda kasus kalau kedua yang berakad tersebut dia tidak mampu berbicara, maka akadnya tersebut sah dengan tulisan tersebut. Itu at-ta'bir bil kitabah. Bagaimana dengan at-ta'bir bil fi'l yang nomor 2? Kama yanaqidul aqdu bil qawli as-sadir 'anil aqidaini yanaqidu bil fi'l as-sadir minhuma kal isyarati wa ta'ati wa ghairi dzalik. Sebagaimana akad tersebut bisa dengan sah dengan perkataan yang dilakukan oleh kedua orang yang berakad, begitu juga akad tersebut juga sah bil fi'l as-sadir, dengan perbuatan. Kalau tadi dengan perkataan kemudian sesudahnya dengan tulisan, maka yang kedua ini perlu dijelaskan. Begitu juga dengan al-fi'l, perbuatan. Kayak gimana? Yang pertama misalnya at-ta'bir bil isyarah. Al-isyaratu ta'nil harakat as-sadira 'anil insan sawa'un fa'alaha bil yadi aw bil ra'si aw syafati. Isyarat tersebut adalah sebuah gerakan yang dilakukan dari manusia, apakah dilakukan dengan tangan ataupun dengan kepala ataupun dengan lisan, wahia dengan bibirnya tersebut, wahia waqad atlaqa al-Qur'an 'ala al-isyarat bisyafati ramz fi qouli ta'ala qala ataituka alla tukalliman nasa ayatuka bukan atatuka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, jenis syarat tersebut adalah sebagaimana dipahami dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya di situ adalah isyarat bisyafati. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Termasuk Al-Quran menjelaskan isyarat tersebut dengan rumus ataupun ramz, seperti yang dipahami dari ayat surat Al-Imran. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala adalah Anda tidak berbicara dengan manusia tersebut salah satu ayyamin 3 hari kecuali cuma sekedar ramza isyarat tersebut. Wal isyaratu fi ta'aqudi ta'ni qamat al-harakati maqam an-nutqi fi at-ta'bir an iradatil muta'aqidin. Isyarat di dalam berakad yang dimaksud di sini adalah bagaimana harakat tersebut dia menduduki posisi an-nutq, ungkapan fi at-ta'bir di dalam menggambarkan iradatil muta'aqidaini, keinginan daripada dua orang yang berakad. Wa hiya imma an takuna sadiratan mimman yaqdiru 'ala an-nutqi wa imma an takuna sadiratan mimman la yaqdiru 'ala an-nutqi wa huwa al-'ajizu 'anhu. Wal 'ajizu imma ay yakuna mimman yuhsinul kitabata wa imma ay yakuna mimman la yuhsinul kitabah. Wa binan 'alaihi tujadu salasatu halatin lit-ta'aqud bil isyarah. Isyarat di dalam berakad artinya adalah gerakan tersebut dia menduduki maqam nutqi, kedudukan berbicara di dalam menggambarkan keinginan orang yang berakad, dan ini dapat terjadi dari orang yang memang dia mampu berbicara ataupun dia timbul dari orang yang memang tidak bermampu bicara. Wal ajiz, dan orang yang tidak mampu bicara bisa jadi dia orang yang dapat menulis, bisa jadi dari orang yang tidak mampu untuk menulis. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 3 kondisi di dalam berakad dengan isyarat. Yang pertama, antasdural isyaratu minal qadiri 'alal kalam. Kalau orang dia mampu berbicara, tapi dia menggunakan isyarat, kan dia pula syakhsun li'aqal. Sebagaimana yang lain, bi'atuka sayyarati bi 50,000 riyal, fa yushiru al-akhar bi ra'si aw yadihi lidalalati 'ala al-qabul bi hadzal amr. Seorang mengatakan, jual kepada mobilku tersebut dengan harga 50,000 riyal. Kemudian pihak yang lain dari yang kabulnya tersebut dia mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan tangannya yang menunjukkan penerimaan atau kabul dengan tawaran tersebut. Fala naqdul aqdu bihadzal isyarah idal jumhur al-fuqaha min al-Hanafiyyah wa Syafi'i wal Hanabila rahimahumullah ta'ala. Maka dalam hal ini akad tersebut tidak sah menurut mayoritas para ahli fikih dari Hanafi wa Syafi'i wal Hanabila rahimahumullah ta'ala. Kenapa? Lianna al-asla fi at-ta'bir 'an al-iradati wa ridha bil aqdil kalam. Karena asalnya ungkapan untuk keinginan darah apakah seorang itu ridho di dalam akad tersebut adalah al-kalam. Wala yulja ila ghairil kalam illa lid-darurah. Dia kan mampu bicara.
Habis itu baru tidak bisa pakai isyarat tertuang dan tidak bisa dipalingkan dari perkataan tersebut kepada petunjuk kecuali dalam kondisi darurat. Wa man huwa qadirun 'ala nutqi wal kalam la taqum bihi daruratan ila isti'mal al-isyarah. Dan orang yang mampu untuk ngomong dan bicara kata bisa secara darurat dia berubah menjadi menggunakan isyarat. Fihin di sisi lain zabal malikiyatu ila anna al-isyaratil mafhumah ila anna al-isyaratal mafhumati yanaqidu bil aqd wa kanat qadiratan min al-qadiri 'ala al-kalam. Ulama-ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa isyarat yang dapat dipahami dengan itu sah akad tersebut sekalipun dari orang yang mampu berbicara. Li'annal maqsud huwa ta'bir 'anil iradati bima yadullu 'alaiha, karena yang dimaksud tujuannya tersebut adalah ungkapan tentang keinginan yang dipahami dari ungkapan tersebut untuk menunjukkan hada bil idafati ila anna al-isyarati sammaha al-Qur'anu kalaman fi qissati Zakaria alaihi salam fil ayati allati zakartuha sabiqan. Sebagaimana juga dipahami bahwa isyarat di dalam Al-Quran juga Allah menunjukkan dia menjadi kalam, perkataan, bagaimana yang dipahami dari kisah Zakaria yang tadi ayatnya dibacakan. Ghairu annal malikiyata istasna wa'qd az-zawaj. Sebagai hanya saja ulama Malikiyah mengecualikan akad zawaj. Mereka mengatakan la yanqud bil isyarat idza kana al-'aqib qadiran 'ala al-kalam li khuturati az-zawaj wa ma yatarattabu 'alayhi min athar fi ghayati al-ahammiyah. Mereka berkata kalau akad zawaj tidak sah dengan isyarat bagi orang yang mampu berbicara. Karena apa? Khuturatiz zawaj, karena akad zawajnya adalah akad yang serius, bahaya, atau punya konsekuensi, dan dia sangat penting ataupun bukan hal yang ringan dalam konsekuensinya tersebut. Warrajih, penulis menunjukkan pendapat yang rajih kata penulis apa yang disebutkan oleh Malikiyah min anna al-uquda tan'aqidu bil isyaratil mutadawilati 'urfan fi inqadil uqud. Ulama mendukung pendapat ulama Malikiyah yang menjelaskan bahwasanya akad tersebut bisa sah dengan segala macam isyarat yang berlaku yang di situ dipahami bisa terjadinya sebuah akad tersebut. Inilah yang dikatakan maqarratu katsirun minal qawaninil madaniyatil mu'asarah. Inilah yang diputuskan konun-konun undang-undang sivil modern tersebut. Wa yajril 'amalu biha fil aswaqil 'amaliyah, sebagaimana berlaku di dalam industri capital market, pasar modal. Ini kondisi yang pertama, isyarat yang keluar dari orang yang mampu berbicara. Al-halatu tsani an tasdura al-isyaratu min ghairil qadir 'ala an-nutq. Yang kedua, kalau isyarat tersebut munculnya dari orang yang tidak mampu berbicara, kal akhras. Orang yang akhras artinya tuna wicara yang tidak bisa ngomong. Alladzi wulida wa ma'u hadhil afa walladzi arada lahul kharsu ba'da dzalik, atau yang sudah lahir punya cacat ini, Al-Qur'an ini tidak bisa berbicara, atau bukan dari lahir tapi karena satu lain setelah dilahir normal kemudian misalnya dia ditimpa cacat ini. Walakinnahu lam yata'allamil kitabata wal qira'ah, dia belum belajar tulis dan baca. Fa inna aqdahu yanaqidu bil isyarah, maka akad yang dilakukan sah dengan isyarat. Li'anna al-wasilatul wahidatu litta'bir 'anil iradah, karena isyarat tersebut adalah satu-satunya cara wasilah untuk menggambarkan keinginan dia. Wa biha tathaqqaqu masalihuhu wa yandafi'u ad-dararu 'anhu, dengannya maslahatnya tersebut terrealisir dan tercegah daripada kesulitan. Wa ishtaratu an takuna mufhimatan tadullu 'alal murad wa illa kanat lagwan. Hanya saja di sini isyarat yang disampaikan harus adalah isyarat yang dapat dipahami, kalau enggak dia sia-sia. Ini yang kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, al-halatu salisa an tasdur al-isyaratu min ghairil qadir 'ala nutqi kal akhras walakinnahu yuhsinul kitabata wal qira'ah. Isyarat tersebut dari orang yang tidak mampu berbicara tapi dia bisa mampu baca tulis. Maka dalam hal ini akadnya hal yang diperdebatkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat. Al-qawlul awwal zaba jumhurul fuqaha'i minal malikiyyati wa syafi'iyyati wal hanabiliyyati wa ghalibiyyati fuqaha'il hanafiyah ila anna aqdal akhras alladhi yahsunul kitabati ila anna aqdal akhras alladhi yahsunul kitabata yanaqidu bi isharatihi al-mafhumah لأنه عند العجز عن النطق ينتقل إلى ما يقوم مقام النطق من الإشارة والكتابة وما في ذلك سواء لا فرق بينهما في الحلول على النطق. Pendapat yang pertama daripada jumhurul fuqaha rahimahumullah ta'ala minal malikiyyati wa syafi'iyyati wal hanabiliyyati wa ghalibiyyati fuqaha hanafiyah,
bahwasanya akad orang akhras ini yang tadi tidak mampu berbicara tapi dia cakap untuk menulis itu sah dengan isyaratnya yang dapat dipahami. Karena ketidakmampuan dia dari berbicara dapat membolehkan dia untuk pindah kepada yang dapat menggantikan kedudukan berbicara, yaitu dari dalam hal ini isyarat dan juga tulisan. Dan sama saja dalam kondisi tersebut bagi isyarat atau tulisan yang kedua-duanya menggantikan mahallan nutqi, kemampuan untuk berbicara. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, zabal hanafiyyatu fi riwayatin ila anna al-aqd al-akhras alladhi yahsunu al-kitabah la yanqidu bi syarati. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat akadnya seorang yang tidak mampu berbicara tapi dia mampu cakap untuk menulis tidak sah dengan syaratnya. Li'annahu 'inda al-aqdi an nutqi yusaru ila al-kitabah, karena ketika kalau tidak mampu ngomong maka jadi tulisan, pindah ke tulisan. Li'annahu ya'rifu, karena dia ngerti tulisan. Li'annahu ya'rifu kullu man yaqra, karena itu dapat dipahami sebagai orang-orang yang mampu mengerti. Bi khilafil isyarati, berbeda dengan isyarat. Fa innahu la ya'rifu kullu nas, karena enggak semua orang ngerti isyarat tersebut. Walau kana yaqra'un li'anna fi dilalati ishtibahun fa kanat al-kitabatu aqwa minha fi dilalati wa tuqaddamu 'alaiha, karena di dalam isyarat tersebut bisa jadi ada istibah, sedikit kerancuan di dalam petunjuknya, maka berpindah kepada tulisan yang sangat kuat petunjuknya dan didahulukan. Warrajih, dan pendapat yang kuat yang disebutkan mazhab ilai jumhurul fuqaha, yang disebutkan oleh yang dikatakan oleh mayoritas para ahli fikih, pendapat yang pertama, annal isyarata yanaqidu bil aqdu minal akhras walau kana yusinul kitabah, sah akad yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu berbicara dari seorang akhras sekalipun dia mampu untuk menulis. Dan al-isyarata tadullu dilalatan wadihatan 'alal murad wa 'alaihi saratil mahakim, karena isyarat itu dapat menunjukkan pemahaman petunjuk yang jelas daripada keinginan, dan itulah yang berlaku dalam mahakim mahkamah. Halaman 218. At-ta'ati, ungkapan at-ta'bir yang berikutnya yang dikatakan, kita masih al-fi'l, at-ta'bir nih, perbuatan itu bisa dengan isyarat, ataupun yang kedua perbuatan itu dengan ta'ati, action, langsung perbuatan. At-ta'ati lughatan al-munawalatu awil akhz wal i'ta. At-ta'ati artinya adalah secara bahasa adalah memberikan ataupun kayak give, take and give. Dia memberikan, dia mengambil dan memberi. Wa ta'ati fil istilah, yang dimaksud dengan ta'ati dalam hal ini adalah ala munawalatin khasatin fa fil bai'i yunawilul bai'u as-sil'ata lil mushtari wa yunawilul mushtari thamana lil bai'i duna talaffuzin ijabin wa qabulin. Yang dimaksud dengan ta'ati di sini adalah maksudnya adalah munawalah khasah, perbuatan khusus yang dilakukan misalnya di dalam jual beli, penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual tanpa adanya redaksi kata-kata yang disampaikan, tapi mereka melakukannya dengan perbuatan. Duna talaffuzin, tanpa ada talaffuz bijabin wa qabulin. Kama yumkin ayyakuna ta'ati min janibin wahid. Bisa jadi ta'ati ini dari salah satu pihak. Misalnya ka'iyaqul al-ba'i. Seorang penjual berkata, bi'atuka hadzal kitab bi'ashrati riyalat. Saya jual kepada kamu buku ini dengan 10 rial. Fa yunawilul mushtari thaman lil ba'i duna yatalaffaz. Kemudian pemberi menyerahkan kepada penjual tersebut uang tanpa dia melafazkan dengan qabul. Wa yakhudul kitab, dan mengambil buku tersebut, wa yamshi, dan jalan. Maka yanaqidul aqdu bidzalik, sah akad tersebut, berlaku akad tersebut dengan tindakan tersebut. Wa qad ittafaqal fuqaha ala anna aqd az-zawaj, dan para ahli fikih telah sepakat bahwasanya akad zawaj la yanaqidu bit-ta'ati, tidak sah dengan ta'ati tersebut. Lianna az-zawaj lahu khuturatuhu wa ahamiyatuhu lima yatarattabu alaihi min al-athar. Karena yang namanya akad zawaj, dia mempunyai apa yang disebut dengan khuturatuhu, kekhususannya, konsekuensinya, keagungannya, keseriusannya, dan kepentingannya, dan dampak-dampak yang timbul dari akad tersebut. Wala budda min siyanatil mar'ani al-ibtidal wa mu'amalatiha kama tu'amalu sil'at tijariyah. Kita harus menghargai dan menghormati perempuan dari merendahkannya ataupun perlakukannya sebagaimana diperlakukannya barang-barang. Waqtalafal fuqaha fi niqad baqiyatil uqud bita'ati. Hanya saja para ulama fikih berbeda pendapatnya bagaimana dengan akad-akad lain, sah gak dengan tindakan ta'ati tersebut.
Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, zahaba jumhurul fuqaha'i minal hanafiyyati wal malikiyyati wal hanabilati rahimahumullah ta'ala ila anna al-uqud tan'aqid bitta'ati sawa'un kana al-mabi'u nafisan am haqiran. Jumhurul fuqaha rahimahumullah ta'ala mengatakan sah akad-akad tersebut dengan ta'ati, perbuatan tersebut, jadi saling menjual, membeli dan menyerahkan masing-masing. Apakah barang yang tersebut adalah barang yang dikatakan nafisan, berharga, valuable, atau barang yang tersebut haqiran, mungkin nilainya kecil. Li'anna an-nas ta'arufu ta'aqud bidzalik, karena orang sudah terbiasa akad dengan hal tersebut. Wa yadullu dilalatan zahiratan 'ala ridha bil aqdi, dan itu menunjukkan petunjuk yang jelas akan adanya kerelaan. Lakinnal hanafiyyah ishtaratu jawazi ta'aqud bi ta'ati ay yakuna thamanu ma'luman ilman nafiyan lil jahalatil fahishatil muaddiyati ila niza'. Hanya saja di sini dijelaskan ulama al-Hanafiyah rahimahullah ta'ala mensyaratkan bolehnya akad dengan ta'ati tersebut dengan syarat samannya, harganya tersebut dia benar-benar ma'luman ilman nafiyan, dia diketahui dengan pengetahuan yang menghindari adanya ketidakjelasan yang sangat yang dapat menimbulkan perselisihan. Ini pendapat jumhurul fuqaha, sah akad dengan ta'ati. Ulama zahab Syafi'iyyah, ulama Syafi'iyah rahimahullah ta'ala mengatakan al-uqud la tan'aqid bi ta'ati, akad tersebut tidak sah dengan adanya ta'ati karena li'adami quwwati dilalati ta'ati 'ala ta'aqud wa li'anna al-asla fi sighati an takuna bil alfaz li wuduhi dilalatiha. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya akad tidak sah dengan ta'ati karena tidak kuatnya petunjuk dan akad tersebut dengan ta'ati. Karena hukum asalnya di dalam akad tersebut adalah dia harus dengan lafaz-lafaz yang jelas, biar tegas dan ketahuan tujuannya tersebut. Warrajih, dan pendapat yang kuat dalam hal ini mazhab ilai jumhurul fuqaha, apa yang dikatakan oleh jumhurul fuqaha, pendapat yang pertama, ila anna al-uqud tanaqid bi ta'ati li ta'aruf an-nasi 'ala at-ta'aqud bihi wa li'annahu yattafiqu ma'a mabda'i taysir fil mu'amalat wa bihi akhadatil qawaninul madaniyatul mu'asirah. Yang kuat dalam hal ini atau yang rajih yang disebutkan oleh jumhur fuqaha bahwasanya akad-akad tersebut sah dengan taati, perbuatan dengan action, dengan perbuatan, karena orang sudah mafhum akad tersebut dengan melakukan perbuatan tersebut, dan juga karena itu sesuai dengan prinsip kemudahan di dalam muamalat, dan itulah yang berlaku di dalam aturan-aturan qawanin al-madaniyah al-mu'asirah, konun-konun modern saat ini. Yang ketiga yang dikatakan as-sukut, at-ta'bir, ini masih berbicara tentang at-ta'bir al-fi'l, at-ta'bir bil insyara, kemudian at-ta'ati, kemudian termasuk dalam fi'l adalah sukut diam. Sukut yaitu yang dikatakan dalam kurung dilalatul hal. As-sukutu fil lugha as-samtu wa yadullu ala khilafil kalam wa la yakhrujul ma'na al-istilahi lis-sukut 'anil ma'na al-lughawi وهو ترك الكلام مع القدرة عليه وبعبارة أخرى التزام حالة سلبية غير مصوبة بلفظ أو إشارة أو فعل شيء ينبئ عن الإرادة. Yang dimaksud dengan sukut adalah diam. Dia berbeda dengan ngomong, dan itu secara bahasa, dan mana istilahnya juga tidak keluar dari makna bahasa, artinya adalah meninggalkan perkataan padahal mampu ngomong. Dengan kata lain, dia mengambil kondisi yang pasif yang tidak diingkiti dengan perkataan dan juga isyarat ataupun perbuatan yang menunjukkan keinginan diam. Wal aslu fis sukut adamul i'tidadi bihi fi ta'bir 'anil iradah. Hukum asalnya di dalam sukut tersebut adalah tidak bisa dijadikan dasar di dalam apakah seorang itu punya keinginan atau tidak. Li'annahu la yunsabu ila sakitin qaulun, karena tidak orang yang diam mereka tidak dinisbahkan kepadanya perkataan. Lakin yustasna min dzalika ma idza ahatat bi dzurufin tadullu 'ala al-i'tidadi bihi, hanya saja dikecualikan kalau ada dalam kondisi-kondisi yang mana diam tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah dasar petunjuk, wa tadullu 'ala ridha bil aqdi, ataupun juga menunjukkan kerelaan di dalam bil-aqd. Walihadza qarrara al-fuqaha, oleh karenanya di dalam kaidah fikih para ulama rahimahullah menyebutkan la yunsabu ila sakitin qaulun lakinna as-sukutu fi ma'radil hajati bayanun, tidak dinisbahkan kepada orang yang ngomong, yang diam tersebut perkataan, tetapi kalau diam di dalam kondisi yang dia menuntut adanya keterangan dan dia diam, maka itu adalah sebagai sebuah keterangan. Wa minal amtilatil fiqhiyyati ala i'tibari as-sukuti dalan 'ala al-iradati fi ta'aqud kayuqif asy-syakhsu darahu 'ala majmu'atin minan nas wa fi hudurihim fayaskutun fa inna sukutahum fi manfa'atun lahum fayu'taddu bihi.
Contohnya kayak gimana? Seorang mewakafkan rumahnya kepada banyak orang dan di hadapan mereka tersebut, dan rumahnya tersebut diam, karena diamnya tersebut menunjukkan manfaat bagi mereka, dan itu berlaku. Wa kadzalika idza abra ad-dainun madin min ad-daini fasakatal madin. Begitu juga kalau misalnya ada seorang yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dia membebaskan orang lain tersebut dari utangnya, kemudian orang yang berutang tersebut diam, maka itu juga terjadi. Wa kadzalika idza taraka insanu mata'ahu baina yaday syakhsin akhar wa dhahab. Begitu juga kalau seorang meninggalkan barangnya kemudian di hadapan orang dan dia pergi, wa zalikal akhar sakitun lam yanhahu, dan orang yang di hadapannya ada barang tersebut diam, tidak mencegahnya, walam yatasil dan dia tidak mencegahnya dan dia tidak menghindarkan diri dari menjaganya, faino yanaqidu aqdu ida bainahuma bidilatil hal, berarti itu ada akad wadi'ah dengan petunjuk kondisi tersebut. Wa yasiru syakhsul mawdu' amamahul mata' wadi'an mukallafan. Orang yang ditaruh di hadapannya barang tersebut, dia adalah seorang yang dititipi, mukallaf bil hifzi, dia harus menjaganya, wa mas'ulan anhu, dan ini akan bertanggung jawab kalau dia lalai di dalam menjaganya. Wa kadzalika sukutul fatatil bikr idza istizani waliha la bit tazwij. Begitu juga diamnya seorang wanita perawan ketika ditanya oleh walinya untuk menikah, karena diamnya tersebut menunjukkan kerelaannya. Kemudian yang ketiga dari takwinil akad yang disebut dengan torofa al-akad. Saya mungkin break dulu sebentar 5 menit karena kondisinya ini dari tempat yang agak ini, mohon maaf. Saya break dulu sebentar 5 menit, cari tempat yang lebih kondusif untuk kita lanjutkan ya. Kedengeran ya? Ya, oke. Oke, yuk. Siap, sebentar. Yuk. Break dulu. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedengeran kan suara saya? Halo? Ustaz Zulfikar, masih kedengeran suara saya? Oke. Kita lanjutkan. Mohon maaf, saya nyari tempat yang lebih kondusif. Setelah tadi kita membaca tentang apa yang dikatakan, apa yang disebut oleh penulis yang dikatakan at-ta'bir di dalam al-fi'al, di dalam berakar, yang disebutkan di situ tadi melalui at-ta'bir bil isyarah, kemudian at-ta'ati, kemudian juga sampai para ulama rahimahumullah taala saking ingin menjelaskan dan memudahkan sampai takbir itu dengan sukut yang sampai dalam kaidah fikihnya tadi yang dibaca.
ila sakitin qawlun walakinna sukut fi ma'radil hajati ilal bayani bayanun. Ini menunjukkan bagaimana para masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kemudian kemudahan ingin dijelaskan di dalam syariat ini. Kemudian komponen kedua yang berikutnya di dalam akad tersebut apa yang dikatakan tarafa al-aqdi, pihak-pihak yang berakad. Tadi kita sudah membahas tentang sighatul aqdi, sighatul aqd. Kemudian dilanjutkan dengan tarafa al-aqd, pihak-pihak yang berakad. Tarafa al-aqdi min al-awamil jauhariyah fi takwinihi liannahuma yubashirani isdar as-sighati allati tushakkilu asasa bina al-aqdi sawa'un akana syakhsaini tabi'iyaini aw i'tibarain am i'tibaraini. Pihak-pihak yang berakad adalah awamil jauhariyah, ada pokok yang esensi di dalam pembentukan akad, karena keduanya lah yang langsung melaksanakan sighah yang menggambarkan tentang bangunan akad. Apakah kedua pihak tersebut adalah syakhsaini tabi'aini, person, orang yang manusia tersebut, am i'tibaraini, atau kewenangan ataupun i'tibar, sawa'un kana yaqidani lan fusima am li ghairihima, apakah keduanya berakad atas nama keduanya sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Walidha sayashtamilu hadha ar-ruknu ala thalath niqatin wa hiya asy-syakhsiyyah at-tabi'iyyah lil 'aqidaini wasy-syakhsiyyah li'tibariyyati lahumā wal wilayatu wal wakalatu wal fudalatu fi ta'aqud. Dalam hal ini pembahasan tentang pihak yang berakad atau pelaku akad tersebut terdiri dari tiga pembahasan titik. Yang pertama yang dikatakan asy-syakhsiyah tabi'iyyah lil aqidain, syakhsiyah tabi'iyah orang pribadi di dalam akad tersebut. Yang kedua adalah syakhsiyah i'tibariyah, syakhsiyah i'tibariyah yang nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga tentang al-wilayatu wal wakalatu wal fudalatu, dan masing-masing akan dijelaskan pada kesempatan. Yang pertama kita mulai dengan yang pertama, asy-syakhsiyah tabi'iyyah lil aqidain al-ahliyah. Yang pertama yang dikatakan adalah syakhsiyah tabi'iyyah lil aqidain atau ahliyah, person yang atau individu yang berakad tersebut yang dia dalam kurung dia memiliki ahliyah, kecakapan. Ja'al fiqhul islami li tanzimi silatil insan fanazzama 'alaqatal insani bi rabbih 'an tariqil ibadat wa nazzama 'alaqatal insani bi nafsihi 'an tariqil halal wal haram wa nazzama 'alaqatal insani bi ghairihi minan nas 'an tariqil muamalatil maliyah wal ahwal asy-syakhsiyah wal jinayat was siyasah asy-syar'iyyah. Fikih Islam lahir untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui jalan ibadat, mengatur hubungan manusia dengan dirinya melalui mekanisme al-halal wal haram, mengatur hubungan manusia dengan orang lain jalur muamalat al-maliyah wal ahwal syakhsiyah. Ada yang disebut dengan muamalat, ada yang ahwal syakhsiyah, misalnya hubungan keluarga, dan juga kalau terjadi pelanggaran, dan juga politik. Wa kana madaru hadha taklif bi hadhil wajibat liltizam ma yajibu lahu wa ma yajibu alayhi wa salahiyatu li an takuna lahu huququn qabla ghairihi wa an takuna alayhi wajibat li ghairihi wa wujud wa yusamma bil ahliyah aw az-zimma wa hiya wasfun syar'iyyun yakunu bil insanu ahlan lima yajibu alayhi ayyan kana hadzal wajib ibadah aw ghairiha. Dasar daripada taklif ini dengan kewajiban ini adalah keharusan, kewajiban apa yang wajib bagi dia, ataupun juga kelayakannya untuk memiliki hak-hak sebelum orang lain, dan dia juga wajib dan dia memiliki kewajiban kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan istilahnya al-ahliyah. Ahliyah artinya apa? Kecakapan, awizimah atau tanggungan. Maksudnya apa? Wasfun syar'iyyun. Dia adalah sebuah kondisi dari syariat ataupun sifat yang diberikan oleh syariat kepada seorang individu. Yakunu bil insanu ahlan lima yajibu alaihi. Dengan kondisi tersebut dia memiliki kewenangan ataupun dia cakap kepada hal yang menjadi kewajiban dia, ayyan kan apapun tersebut, hazal wajib, kewajiban tersebut apakah ibadah atau selainnya. Wa hiya bihadzal ma'na la yutasawwar wujuduha. Berdasarkan makna ini maka tidak dibayangkan adanya ahliyah tersebut kecuali kepada al-insan al-hayy, orang yang hidup, yang lahu alladzi lahu sifat wa khususiyat yusawwiru ma'a tawajjul khitab min asy-syari ilaihi fa kana ahlan bi yukallaf. Tidak dibayangkan kecuali kepada seorang yang dia hidup, yang punya sifat-sifat dan kekhususan yang dengannya tersebut menjadi objek daripada khitab min asy-syari, perintah dari agama, maka dia dikatakan ahlan bi yukallaf,
Dia adalah seorang yang punya kelayakan, kecakapan untuk diberikan taklif, pembebanan. Wa fima yali bayanun di ma'na ahliyatil aqidain wa anwa'iha wa awaridiha. Nulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahliyah di dalam orang yang berakad, macam-macamnya, dan juga awarid, penghalang-penghalangnya. Awalan ma'na ahliyatil aqidain, yang dimaksud dengan kecakapan orang yang berakad. Al-ahliyatu fil lugha as-salahiyah. Ahli artinya secara bahasa adalah dia kepantasan. Kecakapan fayuqal fulanun ahlun lidzalik idza kana salihan lahu. Kalau dikatakan fulan ialah ahli dalam hal tersebut, artinya dicakap dalam hal yang demikian. Wal ahliyatu fil istilah sifatun yuqaddiruha syari fi syakhsi taj'al salihan dia tasbut lahu huquq wa tasbut 'anil wajibat wa yasihhu minhu tasarrufat. Ahliyah dalam istilah ini adalah sebuah sifat yang ditetapkan oleh syariat pada seorang yang menjadikannya dia saleh, dia cakap, layak untuk tetap kepadanya hak-hak, dan dia wajib kepadanya sebuah kewajiban, dan oleh karenanya sah darinya tasarrufat, tindakan-tindakan dan perbuatan. Syekh Mustafa Az-Zarqa rahimahullah ta'ala mendefinisikannya dengan sifatun yuqaddiruha syari' fi syakhsi taj'aluhu mahallan salihan li khitabin tasyri'iyyin. Sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah sifat yang ditetapkan oleh syariat kepada seorang yang menjadikannya dia adalah mahallan salihan, objek yang layak, yang patut kepada khitabin syar'iyyin, perintah dari agama tersebut. Ail hukmu syar'i min ibadat atau iltizam, artinya hukum syariat daripada ibadah-ibadah keharusan. Wa hiya 'ammu min az-zimmah allati hiya wasfun yasiru bi syakhsu ahlan lil mu'amalati min al-iltizam bid-din wal ilzam bil wajibat wa ghairi dzalik. Dalam hal ini yang namanya ahliyah itu lebih umum daripada zimmah, dari tanggungan, yaitu yang mana zimmah tersebut adalah wasfun, sebuah kondisi, sebuah sifat yang dengan itu seorang menjadi ahlan lil muamalati, jadi cakap untuk bermuamalah, misalnya dia al-iltizam bid-dain, dia kewajiban untuk bid-daini, membayar hutang, wal ilzam bil wajibat, ataupun dia mewajibkan pihak lain untuk melakukan sebuah kewajiban dan selainnya. Ini yang dimaksud dengan ahliyah secara makna ahliyah. Kemudian macam-macam ahliyah, anwa'ul ahliyah. Idza kanat al-ahliyatu sifatan ma'nawiyatan yuqaddiruha asy-syari'u fil insan, fa innal ahliyata tatanawwa' bihasabi marahil numuwil insan. Wa qad qassama al-ulama'u ila qismaini asasiyain, huma ahliyatul wujub wa ahliyatul ada', wa kullu qismin yatafarra'u ila far'aini wa fi ma yali bayanun bidzalik. Para masani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahliyah itu macam-macam. Di sini disebutkan nanti macam-macam ahliyah. Kalau saya tadi sudah jelaskan bahwasanya ahliyah itu adalah sebuah sifat ma'nawiyah, yang ma'nawi yang ditetapkan oleh syariat kepada manusia. Maka ahliyah tersebut berbeda-beda sesuai dengan fase kehidupan dan tumbuh kembangnya manusia. Dan para ulama membaginya kepada dua fase tersebut atau dua bagian. Yang pertama ahliyatul wujub, yang kedua ahliyatul ada. Dan dari masing-masing tersebut ada pembagiannya lagi, dan di bawah ini adalah keterangan al-qismul awwal ahliyatul wujub. Yang pertama yang dikatakan ahliyatul wujub, wa hiya salahiyatus syakhsi lil ilzam wal iltizam. Dia adalah ahliyatul wujub adalah kecakapan seorang untuk dia ilzam, mewajibkan ataupun dia menanggung kewajiban. Wal murad bil ilzam, maksudnya yang dimaksud dengan ilzam adalah subutul huquq lisyakhs, tetapnya hak buat seseorang, kastiqaqi, dia berhak menerima, dia kalau ilzam itu dia gara-gara tersebut dia menerima, dia berhak untuk domanil mutlafat alaman atlaf amwalahu, ganti rugi dari barang-barang yang dirusak oleh orang lain kepada orang yang merusak barangnya. Wa kantiqalil milkiyati lahu fi ma yashri, ataupun perpindahan kepemilikan buat dia terhadap objek yang dibelinya. Au ma yaqtaridu, atau dia yang dia pinjamnya. Wa qawjubi nafaqati ala ghairihi, atau yang dimaksud ilzam sini adalah wajib nafkahnya kepada orang lain, in kana huwa faqiran aw ajizan 'anil qiyam bi nafsi, kalau dia fakir atau dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Wal murad itu yang dimaksud dengan ilzam. Apa yang dimaksud dengan al-iltizam? Subutul huquq alaihi, dia berkewajiban, tetapan hak kepada dirinya. Kaltizami biadai taman fil bai', artinya kewajiban dia untuk membayar harga dalam akad jual beli, wa yadullu wa badlil qardi min malihi, ataupun dia melunasi hutang pinjaman dari hartanya. Wa manatu ahliyatil wujub,
dasar daripada ahliyatul wujub ini, sebab adanya ahliyatul wujub tersebut adalah as-sifat al-insaniyah, sifat manusiawi, atau kaunu syakhs insanan, atau keadaan seorang itu adalah seorang manusia. Wa yaktasibu syakhsu hadhihi sifah munzul hamli bihi fi batni ummi. Individu memiliki kondisi ini semenjak dia hamil, semenjak dia menjadi kandungan di dalam perut ibunya. Wa tastamirru ma'ahu hatta al-maut, dan berlanjut terus bersama dia sampai meninggal. Fala nggak ada hubungannya dengan usia, tidak hubungannya dengan akal, tidak hubungannya dengan orang itu waras atau tidak waras. Bal kullu insanin hayyin, artinya setiap manusia yang hidup dia tatamatta' bi ahliyatil wujub, maka dia memiliki ahliyatul wujub ini. Lakinna ahliyatul wujub tatafarra', tapi ahliyah ini bercabang menjadi dua cabang, yang dikatakan naqisah dan satu lagi yang dikatakan kamilah. Ahliyatul wujub naqisah wa ahliyatul wujub kamilah. Kemudian dijelaskan apa yang dimaksud ahliyatul wujub an-naqisah. Salahiyatul insan li subutil huquqi lahu faqat. Artinya ahliyatul wujub an-naqisah adalah kecakapan seseorang, kelayakan seseorang untuk hanya subutul haqqu lahu, menerima hak buat dia saja. Awalaysa bi ahlin litarattu bil iltizamat alaihi, atau dengan kata lain dia bukan orang yang cakap untuk menanggung sebuah kewajiban. Kal hamli fi batni ummihi ila ma qabla al-wiladah, seperti orang yang sedang seperti manusia yang masih dalam perut ibunya sampai sebelum lahir. Wa bihadhil ahliyah, dengan ahliyah ini yang dikatakan ahliyatul wujub naqisah, yakunul insanu salihan li subutil miras, dengannya dia layak ataupun dia cakap untuk berhak mendapatkan warisan. Wa yuqafu lahu aktarun nasibaini min nasibil dzakari wal unsa, maka dipersiapkan buat yang nanti janin yang akan lahir tersebut porsi yang paling besar daripada jatahnya laki-laki dan perempuan. Wastihqaqu lima yusalahu bihi, ataupun juga kondisi nanti dia berhak untuk menerima wasiat yang disusun kepada dia ataupun sesuatu yang diwakafkan kepadanya. Wa ma yasbutu lahu min dzalika la takunu milkiyatun nabidah, dan apa yang tetap bagi dia tersebut maka kepemilikannya tidak langsung, bal tatawaqqafu, itu semuanya apa tadi misalnya dia mendapatkan warisan, mendapatkan wasiat dan yang lain-lain, itu tidak langsung, tapi tatawaqqaf ala wiladati hayyan, tergantung apakah dia nanti dilahirkan dalam keadaan hidup. Amma idza wulida mayyitan rudda dzalika ila ashabil mustahiqin lahu, jika dia dilahirkan dalam keadaan mayit maka dikembalikan kepada orang-orang yang berhak. Al-far'u ini yang dikatakan ahliyatul wujub an-naqisah. Kemudian yang kedua yang dikatakan ahliyatul wujub al-kamilah, ia salahiyatul insan lil ilzam wal iltizam, bayarkan, memberikan dan seterusnya. Fatasbutu kullul huququl lil insan, maka berhak orang tersebut hak-hak yang memang berhak untuk diberikan kepada manusia. Tastiqaqil lil miras, dia berhak untuk warisan, dia berhak untuk menerima wakaf. Wa tatarattabu ba'dul wajibat wal iltizamat ali, sebagaimana dia berkewajiban, beberapa kewajiban dan keharusan. Misalnya kalau dia merusak maka dia harus ganti rugi, nafkah. Kemudian kalau ada lil aqarib, dia punya keluarga terdekat, dia wajib berikan nafkah. Wa zakat fi amwali, kalau dia memiliki harta dia wajib berzakat menurut sebagian ahli fikih. Walladhi yatamatta' bihadil ahliyati, yang memiliki kecakapan ini yang dikatakan as-sabi ghair mumayyiz wal majnun, adalah anak kecil yang belum mumayyiz dan juga orang gila. Wa hiya tabda lil insan munzul wiladah, kecakapan ini atau ahliyah ini dimiliki oleh manusia dari sejak dia lahir. Wa tastamirru ma'awatal wahab, berlanjut sampai meninggal. Wa bihadil ahliyati tatahaqqaqu dhimmatul lati tashtamilu ala unsuril ilzam wal iltizam. Dengan adanya ahliyah ini maka terrealisasilah tanggungan yang berbentuk yang tercakup di dalam dua unsur ilzam dan iltizam. Wa hiya, maksudnya adalah kaunus syakhsi mahallan salihan li subutil huquq wal iltizam bid duyun wal wajibat ma'an, keadaan seorang dia menjadi pihak yang ataupun dia menjadi objek yang tepat untuk kepadanya memiliki hak-hak
ataupun dia berkewajiban misalnya dalam utang ataupun kewajiban yang lain pada saat yang bersamaan. Fala tujadu al-dhimmatu illa ba'da wujudi ahliyatil wujub al-kamilah. Maka tidak adanya tanggungan kecuali setelah adanya ahliyatul wujub al-kamilah. Ahliat kewajiban yang dia sempurna. Al-qismu tsani ahliyatul ada. Bagian yang kedua daripada ahliyatul wujub, ada ahliyatul wujub an-naqisah dan ahliyatul wujub kamilah. Bagian yang kedua yang dikatakan tadi al-qismul awal al-ahliyah. Yang kedua yang dikatakan ahliyatul ada. Apa yang dimaksud dengan ahliyatul ada? Ahliyatul ada ia salahiyatus syakhsi di suduri tasarrufat minhu. Dia adalah kecakapan seorang untuk timbul darinya apa yang dikatakan tasarrufat, tindakan-tindakan. Bi'aisu takunu mu'tabaratan fi nazari syari' yang dalam pandangan syariat itu diakui. Wa hadza ya'ni anna ahliyatul ada taj'alu syakhsa ahlan lil muamalati bainan nas. Ini berarti maksudnya adalah ahliyatul ada menjadikan seorang cakap dan dia layak untuk bermuamalah di antara manusia. Wa takunu ibaratu syakhsi salihatan li subutil huquq lahu wa subutil wajibat alaihi. Dan yang juga menyebabkan ungkapan yang dilakukan tersebut layak untuk gara-gara mempunyai konsekuensi apakah dia berhak ataupun dia berkewajiban. Wa mumarasatul asbab asy-syar'iyyah allati yurattibu syari' 'alaihi ahkaman huquqan wa wajibat wal iltizamat. Dan dia juga bisa mempraktekkan segala macam sebab-sebab yang dalam syariat tersebut memiliki konsekuensi hukum-hukum dan hak-hak dan wajibat dan keharusan dan kewajiban-kewajiban. Sawaun apakah sebab-sebab ini, praktek-praktek ini misalnya yang berhubungan dengan perkataan, contohnya dia jual ataupun dia menghibahkan ataupun dia ikrar atau dia perbuatan misalnya al-istilam wa taslim, dia menerima ataupun dia menyerahkan ataupun bayar dan semisalnya. Wa tatawaqqafu ala tawaffuri ahliyatil ada jami'ul muamalat wa tasarrufat al-qawliyah wal fi'liyah. Dan segala tergantung dengan keahlian ini, dengan adanya kesempurnaan ahliyatul ada ini, segala macam muamalah dan tindakan-tindakan perkataan dan perbuatan sah atau tidaknya dia sangat tergantung kepada apakah seorang tersebut memiliki ataupun terpenuhi kepadanya ahliyatul ada. Wa manatu ahliyatil ada huwal aqlu. Menjadi sebab pijakan dan dasar ahliyat ini adalah yang dikatakan al-aql. Walakinnal aqla yabda'u bin numui wal zuhur syai'an fa syai'an. Hanya saja akal tersebut dia mulai kembang dan tumbuh tersebut sedikit demi sedikit. Wa tatawaffaru fi syakhsi ba'du sifatil aqli fi marhalatin sabiqatin 'anil bulugh. Dan ada di dalam seorang tersebut sebagian daripada sifat akal pada fase yang tadi pendahulunya itu sebelum balik tersebut. Wa ya marhalatut tamyiz, yaitu ketika dia fase yang dikatakan tamyiz, allati yumayyizu fiha as-saghiru bainan nafi wad-dar wal husn wal qabih, yang mana seorang mumayyiz tersebut, dia atau anak kecil yang mumayyiz, dia mampu untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang buruk, mana yang baik dan buruk. Walidha yumkinu an tatafarra ahliyatul ada, oleh karenanya ahliyatul ada ini bisa bercabang kepada dua cabang lagi, yaitu yang dikatakan naqisah dan tam atau kamilah. Apa yang dimaksud dengan ahliyatul ada an-naqisah? Ahliyatul ada an-naqisah. Apa yang dimaksud dengan ahliyatul ada an-naqisah? Salahiyatus syakhsi li mumarasati ba'di tasarrufat wa yatabda fil insan ba'da tamyiz alladhi yatahaqqaqu bi iktimali sinni sabi'ah wa tastamiru ila marhalatil bulugh. Ahliyatul ada an-naqisah, para masantir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kecakapan seorang untuk kemampuan seorang untuk mempraktekkan beberapa macam tindakan-tindakan, dan itu mulai ketika setelah orang tamyiz, yaitu kurang lebih pada setelah usia 7 tahun, dan ini berlanjut sampai dia balik. Wa takunu lil ma'tuhin li'anna al-'itq maradun fil qawal aqliyah, dan juga dia diberikan kepada orang yang matu, yang cacat, yang di sini adalah kecacatan dalam mungkin orang yang dungu ataupun yang punya keterbelakangan mental dan semisalnya. La yuzilu tilkal quwa kulliyah walakin yaj'alu sahibu mukhtalal kalam fasid at-tadbir. Dia juga memiliki ahliyatul ada naqisah tersebut, dia tidak hilang, hanya saja menjadikan gara-gara cacat tersebut dia mukhtalal kalam, kata-katanya jadi kagak umum, kagak normal, ataupun juga dia tidak mampu cakap untuk mengelola dan mengatur dan semisalnya. Waqad qassama al-ulama tasarrufat allati tasdur min al-mumayyiz ghairu al-baligh ila thalathati aqsam.
para fuqaha juga menjelaskan perbuatan-perbuatan yang timbul, tindakan-tindakan yang timbul dari seorang yang mumayyiz tapi dia belum balik kepada 3 macam. Yang pertama adalah tasawrufat nafi'ah naf'an mahdhan mislu qabulil wasiyah wal hibati wal waqf wa tasihu minhu tilka tasarrufat wa tunaffaz duna hajatin ila idnil wali li'annaha khair ala kulli hal. Yang pertama adalah tindakan-tindakan yang murni manfaat yang dapat diperolehnya. Misalnya dia menerima wasiat, dia menerima hibah dan wakaf. Dia menerima hibah, wasiat dan wakaf, maka tindakan itu semuanya sah. Tidak perlu izinnya wali, karena apa? Itu semuanya baik buat dia, apapun kondisinya, karena dia hanya menerima wasiat, hibah, dan seterusnya. Yang kedua, tasarrufud darah sebaliknya. Yang dia berbahaya buat dia, merugikannya. Misalnya, hibah dari hartanya, sedekah dari hartanya, wakaf dari hartanya. Maka tindakan tersebut tidak sah dari seorang sobi al-mumayyiz, dari seorang anak yang katakan mumayyiz. Wa idha hadasat, kalaupun itu terjadi hibah dari hartanya, sedekah dari hartanya, wakaf dari itu yang dikatakan kanat batilah. Wasalis, kemudian yang ketiga kemungkinannya adalah tasarrufat dairah bainan nafi wa darar bima'na anna tahtamilul amrayni kal bai' wal ijarah. Ya, yang ketiga antara keduanya, antara manfaat murni ataupun bahaya murni yang antarkan duanya, contohnya jual beli ataupun sewa nyewa. Hadhihi tasarrufat tasib nasabil mayyiz wa yatawaqqafu nafaduha ala ijazatil wali inda jumhuril fuqaha. Maka tindakan-tindakan ini sah dari seorang sahabat yang mumayyiz, hanya saja izinnya itu tergantung restu ataupun izin daripada wali menurut mayoritas para jumhurul fuqaha. Li'anna lahu aslul ahliyah wali. Kenapa kok sah? Karena dia memang secara dasar dia berkecaparan, kemudian dan karena di dalamnya juga terkandung ada manfaat buat dia. Faiza ajazal wali, ketika dibolehkan oleh wali, guardiannya, supervisornya, orang yang bertanggung jawab, arafna anna jihatan nafi rajihah, kita mengetahui bahwasanya kemanfaatan itu lebih unggul. Wa idza rafadaha arafna annaha dharra, tapi kalau walinya itu menolak, maka kita mengetahui sisi mudaratnya lebih banyak. Al-far'u tsani, bagian yang kedua, ahliyatul ada at-tammah. Ahliyatul ada tammah. Ahliyatul ada tammah maksudnya adalah salahiyatus syakhsi di mumarasati jami' tasarrufat, kecakapan seorang untuk mempraktekkan segala macam tindakan. Sawauna kanat nafi'atan naf'an mahdhan lahu, apa saja itu adalah manfaat murni bagi dia, ataupun sebaliknya, dharran mahdhan, bahaya murni, bahaya besar bagi dia, atau di antara keduanya, dairah bainan nafi wa dharar, wa yatabda fil insan munzul bulugh war rusyd. Ini dimiliki atau mulai dari manusia sejak dia balik, sejak dia tidak mengerti. Wal marhalatul lati yakunu fiha al-jismu wal aqlu aqrab ila al-kamal. Yaitu ketika badan dan akal tersebut sudah sempurna dan utuh. Wa yaslul bulugh imma bi dhuhuril alamat tabi'iyyati lahu. Ciri-ciri balik adalah misalnya khushunatus saut, suaranya udah kasar, berat. Wa imbatu sya'ril lihyati wasyarib wal haid wa ghairi dzalik. Laki-laki tumbuhnya jenggot, kumis, kemudian wanita adanya haid. Wa nasinnin yasduqu wujudu tilkal alamat. Umur muda, umur paling kecil yang mungkin terjadinya indikator alamat tersebut adalah dikatakan 12 tahun. Isnata asyara syanatan fil gulam, 12 tahun bagi anak laki-laki, dan kurang lebih 9 tahun buat anak perempuan. Ini menurut ahli fikih. Bisa jadi sekarang dengan kondisi perkembangan, lain-lain, bisa jadi mungkin tidak seperti ini. Wallah alam, tapi kebiasaannya seperti ini. Wa imma bi bulughi sinnin muayyanatin idza ma ta'akhkhar dhuhur tilkal alamat, atau ketika dia sampai usia tertentu, kalau misalnya pada usia 12 tahun belum ada tumbuh jenggotnya, kumisnya, atau suaranya belum pecah dan semisalnya. Wa ya'tabaru syakhsu balighan hukman mata wasala ila sinnin muayyanatin wa hiya mahallu ikhtilafin bainal fuqaha, dan seorang dianggap balik ketika dia sudah sampai usia tertentu, dan ini menjadi salah satu yang diperdebatkan oleh para ulama fuqaha rahimahumullah taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan kalau dia udah 18 tahun buat laki-laki atau 17 tahun buat perempuan. Sebaliknya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan 17 tahun buat laki-laki dan perempuan sama. Dan jumhurul fuqaha rahimahullah taala mengatakan 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka dia udah dikategorikan balik. Wa ammar rusydu fa huwa husnul tasarruf bil mal min al wijhati dunyawiyah wa in kana fasaqan min al wijhati diniyah
yang namanya disebut dengan rusyud, artinya adalah dia kewarasan, kecakapan, kecerdasan, artinya dia maksudnya adalah husnul tasarrufil mal. Dia cakap di dalam melakukan tindakan dan hartanya dari sisi duniawiyah. Duniawi dari mungkin perspektif dunia dia ngerti dan bagus. Wa in kana fasiqan, sekalipun dalam urusan-urusan agama mungkin bisa jadi sholatnya dan lain-lainnya minal wijati dinya masuk kategori fasik, tapi dia udah yang dikatakan ar-rusyd wa husnul tasarrufil mal. Wa bil ghalib ya'ti rusydu ma'al bulugh wa qad yata'akhkharu anhu wa qad yataqaddam. Biasanya rusyd ini dia adalah bersama seorang balik, bisa jadi ya ta'akhkhara atau ya taqaddam, mundur ataupun dia belakangan ataupun dia bisa lebih cepat. Wa idza balagal insan rasyidan kamulat ahliyatuhu wartafa'at anhu wilayatu wa sallam ilaihi malu dia tasarrafa fi. Kalau seorang sudah dikatakan rasyid, sudah sempurna ahliyahnya, kemudian tidak perlu lagi ada perwalian kepadanya, maka diserahkan kepadanya hartanya untuk dibelanjakan atau dia melakukan tindakan terhadap hartanya. Amma idza balagh wa huwa ghairu rasyid. Tapi kalau dia balik tapi dia tidak cakap, dia tidak bagus, tidak mengelola, fala tartafi anhu wilayatu, maka tidak hilang perwalian, wala yusallamu ilaihi malu, tidak diserahkan kepadanya hartanya menurut jumhur fuqaha atau para ahli fiqih, khilafan lil Imam Abi Hanifah rahimahullah taala. Berbeda pendapat ulama Imam Abu Hanifah yang dia berpendapat annal wilayata tartafi anhu, sekalipun dia tidak rasyid tapi sudah tidak lagi perwalian, lakin amwalu la tusallamu ilaihi ala sabil ihtiyat lal hajar alaihi, hanya saja hartanya tidak diserahkan kepadanya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan dia dicekal dari harta tersebut. Warajih wa qaulu jumhurul fuqaha, pendapat yang unggul adalah pendapat jumhurul fuqaha, wa bi akhazat majallatul ahkam al-adliyah, dan itulah yang dipegang oleh majallatul ahkam al-adliyah. Wa amma idza taqaddama rusydu 'ala al-bulugh fala i'tibara lahu bi waqfil wilayati anhu. Tapi kalau rusyd itu dari kebaligan, maka itu tidak dianggap fi rafil wilayati anhu, di dalam meninggalkan wilayah daripada orang tersebut. Wa yatahaqqaqu rusydu bi qudratil insan 'ala tasarrufil mal wa itqani dhalik fa yukhtabaru fi ta'amul ma'an nas bi ba'di amwali fa idza kana husna tasarrufi kana rasyidan wa illa fala. Bagaimana kita mengetahui seorang itu rasyid, cakap, mampu, cerdas, waras di dalam mengelola hartanya tersebut adalah ketika dia mampu untuk membelanjakan hartanya dan dia benar dalam melakukannya, sehingga dia dites. Dia dites untuk bermuamalah dengan sebagian orang. Kalau dia cakap, maka dia masuk kategori rasyid. Kalau dia tidak cakap, maka dia tidak masuk kategori rasyid. Sebagaimana dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ujilah, teslah anak-anak yatim tersebut ketika dia usianya udah balik nikah. Kalau Anda memastikan darinya tersebut adanya rusyd, kewarasan, kebagusan di dalam kecerdasan, di dalam dia mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwal, kasih kepada mereka hartanya. Al ayatu lam tuhaddid sinnan mu'ayyan rusyd li'annahu tabi' lit-tarbiyati wal isti'dad. Ayat tersebut tidak secara khusus menyebutkan berapa usianya tentang rusyd tersebut, dia kecerdasannya tersebut, tetapi kecerdasan tersebut karena gara-gara proses pendidikan, kebiasaan dan persiapan. Wa dhahabatil qawaninul madaniyatul mu'asiratu ila tahdidi sinnin mu'ayyatin rusyd haitsu haddadat hal qawaninul misriyah 21 sana. Beberapa hukum-hukum aturan-aturan modern sekarang dia menetapkan usianya seorang dikatakan cerdas tersebut. Misalnya di Mesir dengan usia 21 tahun, sedangkan di Lebanon dengan usia samania asyara sana. Idza balagha asy-syakhsu hadzis sin wa huwa aqilun, kalau seorang sudah sampai usianya 18 tahun di Lebanon ataupun 21 tahun di Mesir dan dia berakal, walam yuhkam alih istimraril hajar alaihi, maka tidak dihukumkan padanya dicekalan yang berlanjut, fainau, maka dengan itu dia menjadi seorang yang dikatakan kamilul ahliyah, sempurna kecakapannya, faistati'u tasarruf fi amwali, maka dia sah untuk bertindakan dalam hartanya, wa ijrul uqud allati yuriduha, dan melaksanakan akad-akad yang diinginkannya. Wa ara annahu la mani' min tahdidi sinnin mu'ayyanatin ka'ida 20 sana li rusyd. Menurut pemahaman kami, kata penulis, tidak mengapa kita tidak membatasi dengan usia tertentu, atau nggak ada alasan, nggak ada halangan untuk membatasinya di usia tertentu. Misalnya 21 tahun bagi seorang yang dikatakan rasyid,
li'annahu mimma taqtadihil maslah, karena itu masuk dalam kategori maslahat. Faqad ta'aqqadatil muamalat wa ijra'at wa ta'aqqadatil muamalat wa ijra'at wa tasha'abat katsiran wa tadahharatil akhlaqul 'amah wa kathurat tafannun nas al-muhtalin bi salbi amwalin nas, karena muamal sekarang semakin berkembang dan bercabang-cabang, dan kadang-kadang juga di sisi lain moral hazard juga semakin tinggi. Artinya apa? Perilaku orang tersebut yang tidak bisa kita menjamin sebagai orang berakhlak baik, dan juga sudah semakin pintar orang di dalam salbi amwalin nas, mencuri atau orang lain, mengambil harta orang lain. Wala budda min ittikhazat ijra'at ihtiyatiyah li himayatin nasyiin wa siyanati zimamihim wa amwalihim bi tahdidi sinin muayyanatin bil rushd. Oleh karenanya harus ada tindakan-tindakan yang dikatakan ihtiyatiyah, kehati-hatian, untuk perlindungan kepada orang-orang yang baru hidup, dan juga an-nasyir, orang yang berkembang, dan juga melindungi tanggungan-tanggungan mereka dan juga harta-harta mereka dengan kita ditahdid, membatasi sinin muayyanatin lirusydi, usia tertentu yang dikatakan dia anak dewasa dan pintar. Wa hadza mimma yattafiq ma mabadi syariati fi ri'ayatil huquq wal masalih, dan ini yang kita pahami yang sesuai dengan prinsip syariah di dalam memperhatikan hak-hak dan kemaslahatan. Hadza wa billahi taufiq.